Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali akan berbagi video mengenai informasi bahwasannya data peserta ANBK sudah bisa ditarik dari Bio AN ya, Bio ANBK. Selanjutnya kita tinggal cek di web ANBK kita ya. Kita masukkan login dengan menggunakan akun kita masing-masing. Kita cek biodata siswa. Dan di sini sudah masuk sebenarnya, sudah menampilkan 50 siswa. Ini menampilkan data dari 50 siswa. Berarti sudah masuk. Kalau kita meyakinkan ya, kita tinggal klik saja di sini, ambil dari BioAN, yakin Anda mengambil data dari BioAN. Oke. Jadi proses tarik data selesai. Untuk memastikan saja bahwa datanya sudah masuk ke sini. Jadi di sini sudah ada 50 siswa. Selanjutnya di sini ada asesmen nasional, kemudian kita ke komputer proktor. Sebelumnya di data komputer proktor ini tidak bisa diedit ataupun ditambah. Nah, sekarang sudah dibuka kembali. Jadi kalau Bapak Ibu proktor di sekolah masing-masing ataupun operator silahkan ini bisa disesuaikan ya. Seperti saya kemarin di sini hanya memasukkan satu ruang. Tadi sudah saya edit ya. Jadi bisa kita edit. Nah, jadi kita sesuaikan. Saya menggunakan 40 klien. Digunakan untuk dua ruangan. Ini ruang satu, ini ruang dua. Kemarin saya lupa ya. Ini kita simpan saja. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin menggunakan dua server ya. Dengan dua ID Proctor berarti bisa tambah aja di sini. Klik tambah. Saya sudah cukup ya menggunakan satu ID Proctor atau satu server saja. Kemudian selanjutnya setelah kita selesai melakukan pengaturan untuk server, untuk data komputer Proctor, selanjutnya kita tentunya ke pengaturan sesi. Nah, di pengaturan sesi ini kita harus teliti ya, menempatkan siswa di sesi berapa, di ruang berapa, menggunakan ID Proctor atau server yang mana. Jadi kita tinggal pilih peserta. Saya di sini ada SD yang menumpang. Saya ke peserta SMA dulu. Kemudian di sini baru kita pilih apakah akan dimasukkan pada ID Proctor, ruang berapa, kemudian gelombang berapa, sesi pada hari ke berapa di sini. Jadi karena saya menggunakan dua ruangan untuk dua sesi, jadi saya bagi 45 siswa ini ke dalam dua bagian. Saya akan mencoba membuat pemetaan untuk pengaturan sesi ini ya. Nah, di sini kita mempunyai 45 siswa yang menjadi peserta utama. Kalau yang cadangan itu biasanya otomatis ya, yang menentukan adalah dari sistem yang ada di Pusmenjar atau Puspendik. Nah, di sini saya akan bagi ke dalam dua ruangan. Ada ruang satu, kemudian ada ruang dua. Kemudian sesinya ini sesi satu, ini sesi 2. Jadi seperti ini. Kemudian saya akan menempatkan untuk ruang satu ini sebanyak 23 siswa. Kemudian untuk ruang 2 sebanyak 22 siswa. Jadi totalnya kan 45 siswa. Kemudian saya akan bagi 23 ini menjadi dua sesi, di mana masing-masing di sini kan 23 dibagi 2 itu tidak sama ya. Saya tempatkan ini 12 siswa, kemudian ini 11 siswa. Begitu juga untuk ruang 2. Kalau ruang 2 kan sama ya. Ini bisa 11, 11. Oke, seperti ini. Bapak Ibu juga bisa memaksimalkan ya kapasitas maksimal untuk peserta peruangan itu kan sesuai dengan Juknis adalah 15 orang.
Jadi kalau mau menempatkan ini di ruang 1, sesi satunya misalkan 15, ruang 1 untuk sesi 1 di ruang 2-nya juga 15. Itu bisa juga ya. Jadi ini adalah 30 siswa. Maka selanjutnya kita hanya menggunakan satu ruangan saja. Jadi ini sebanyak 15 siswa. Itu bisa juga seperti ini. Tapi kalau misalkan pengaturannya seperti ini berhubungan juga dengan pengawas. Kalau kita menggunakan dua ruangan, otomatis pengawasnya ada dua juga. Ketika sesi satu, pengawas bisa sama-sama mengawas ya. Ini ruang satu mengawas juga, ruang 2 mengawas juga. Namun bisa kita akalin juga untuk pengawas itu gantian. Jadi antara hari satu dengan hari 2 gantian sehingga nanti adil ya. Oke, mengenai pengaturan jumlah siswa per ruangan ini itu tergantung kesepakatan Bapak Ibu dan pihak sekolah ya. Nah, di sini saya akan membagi menjadi seimbang saja. Jadi saya akan menggunakan untuk yang pertama ini ya. Nah, yang akan saya gunakan yang ini. Jadi untuk ruang 1 12 11, untuk ruang 2 itu 11 11. Oke, saya akan munculkan dulu di sini untuk 50 siswa. Nah, ini sudah ada. Ini sampai 45 ya peserta utamanya. Dan cadangan ini tidak bisa diotak-atik karena tidak bisa checklist ya. Ini otomatis dari pusat. Oke, ID proktornya ini saya masukkan ruang 1. Karena di sini saya menggunakan satu buah server ID proktor, jadi ini sama ya. Yang membedakan adalah ruang 1 atau ruang 2. Kemudian kita cek juga Bapak Ibu pemirsa semuanya, kita harus membagi rata juga antara siswa yang jurusan IPA sama IPS, kemudian laki-laki sama perempuan. Jadi nanti biar adil ya, di dalam penempatan ruangan itu tidak satu ruangan itu hanya kelas IPS saja, atau kelas IPS saja, atau perempuan saja, atau laki-laki saja. Jadi harus seimbang antara laki-laki perempuan, kemudian jurusan IPA dan IPS-nya. Di sini siswa yang menjadi sampling ya, yang menjadi sampel ini di sekolah saya itu sampai siswa 28 itu adalah IPA. Jadi jurusan IPA-nya 28, sisanya berarti 45 dikurang 28, sebanyak 17 siswa dari 29 itu sampai 45 itu adalah siswa IPS. Karena IPA-nya sebanyak 28 siswa, jadi saya akan bagi masing-masing menjadi 14. Ini 2. Ini kalau satu-satu seperti ini ya, pemirsa semuanya. Nah, kalau kita sekaligus itu seperti ini. Bisa juga kita checklist ya. Nah, jadi yang 14 ini kalau mengenai laki-laki perempuan ini sudah menyebar sepertinya ya. Nah, bisa kita edit seperti ini. Lalu kita tempatkan ini untuk ruang 1. Nah, jadi seperti ini pemirsa semuanya. Kemudian kalau Bapak Ibu pemirsa semuanya merasa capek ya, kalau satu-satu misalkan, maka kita juga bisa sekaligus ya. Kita ambil saja misalkan di sini 14. Ini kita bisa semua ya, pilih semua juga seperti ini. Kita pilih misalkan 1 ini sampai 14. Kita klik edit di sini. Kita pilih ya, ini ruang 1, kemudian gelombangnya adalah gelombang 1. Nah, untuk pengaturan sesi nanti saya akan atur setelah melakukan pengaturan ruangan. Jadi karena ini berbeda ya, kalau misalkan kita pilih di sini, nanti takutnya tidak sesuai. Oke, ini 14 orang sudah masuk ke ruangan 1. Selanjutnya ini 14 orang atau 14 siswa kedua itu sampai 28. Kita edit lagi, ini masuk ke ruang 2. Pilih gelombang, gelombangnya adalah gelombang 1.
Oke, sudah tersimpan juga. Selanjutnya adalah untuk siswa IPS. Karena saya menggunakan tadi untuk ruang 1 itu sebanyak 23 siswa, dan ruang 2 sebanyak 22 siswa, tadi sudah masing-masing 14, berarti saya masih membutuhkan untuk ruang 1 itu 23 dikurang 14, sisanya adalah 9 orang. Jadi saya pilih untuk 9 orang ya di IPS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini akan saya masukkan ke dalam ruang 1. Gelombangnya gelombang 1. 14 tambah 9, 23. Berarti sisanya kita hitung saja ya. Apakah ini ada 8 orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pas. Ini masuk ke dalam ruangan 2. Ini gelombang 1. Jadi totalnya 14 tambah 8 itu 22 orang. Ini tidak bisa ya kalau yang cadangan. Selanjutnya setelah kita mengatur ruangan sesuai dengan keinginan kita, maka selanjutnya kita akan mengatur sesi. Jadi untuk ruang 1 itu seperti yang sudah kita petakan tadi ya, sesi satunya ada 12, sesi 2-nya ada 11. Kalau ruang 2 itu masing-masing adalah 11 orang. Nah, maka kita lakukan untuk ruang 1 terlebih dahulu. Jadi dari 14 siswa IPA yang masuk ke ruang 1, saya akan bagi lagi ke dalam dua bagian. Ini berarti 7 ya. Ditambah 5 orang dari IPS. 1, 2, 3, 4, 5. 7 tambah 5, 12 totalnya. Jadi seperti ini ya pemirsa. Jadi di sini kembali ke 0. Karena kita sudah tahu ini kan masukan. Nah, maka saya akan jadikan ini untuk sesi hari pertamanya adalah sesi 1, untuk hari keduanya adalah sesi 2, seperti ini. Oke, jadi sudah ya di sini. Kemudian sisanya adalah ini kan 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang, kemudian ditambah dengan ini yang belum berarti 7, 8, 9, 10, 11. Oke, jadi pas ini ruang 1 semua. 11 orang. Ini untuk ruang 1, gelombangnya gelombang 1, kita pilih. Nah, ini tinggal dibalik saja. Jadi hari pertamanya itu sesi kedua, hari keduanya adalah sesi ke-1. Oke, saya simpan seperti ini. Jadi kita untuk ruang 1 sudah selesai ya, pemirsa, bisa dicek. Jadi ini untuk 1 sampai 7 orang, ruang 1, gelombang 1, sesi pada hari pertama dia adalah sesi 1, dan besoknya untuk hari kedua dia adalah sesi kedua. Kemudian untuk ini yang dari nomor 8 sampai 14 tadi ditambah dengan IPS ya. Untuk sesi pada hari ke-1-nya dia sesi 2, untuk hari keduanya dia sesi 1. Jadi sama-sama adil ya. Jadi merasakan sesi 1 dan sesi 2. Termasuk yang IPS juga seperti ini. Oke. Kemudian sisanya saya akan pilih juga, ini kan 14 bagi 2 juga, ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ditambah berarti kurangnya adalah 4. 4 orang untuk IPS. 7, 8, 9, 10, 11. Ini akan agak loading ya, sorry. Jadi ini ingat ya, untuk ruang 2, gelombang 1, ini adalah sesi 1, kemudian ini sesi 2. Oke, kita simpan.
Nah, sisanya kita cek lagi, ini hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ditambah dengan ini 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita edit lagi. Ini ruang 2, ingat ya. Kemudian kita pilih gelombang 1. Nah, ini tinggal kita balik saja. Oke, seperti ini. Oke, dan kita sudah selesai melakukan pengaturan sesi, pengaturan ruangan. Jadi yang harus diatur betul-betul itu adalah ruangannya, kemudian jumlah pesertanya, sesinya, kemudian kita menempatkan sekali lagi laki-laki perempuan jurusan IPA IPS biar adil dan merata. Ini yang cadangan biasanya itu otomatis ya, ketika ada peserta utama tidak bisa hadir, maka ini cadangan akan otomatis muncul nanti di web ya, di web NBK ini. Kurang lebih seperti ini pemirsa semuanya untuk melakukan pengaturan sesi pada asesmen nasional dan kemungkinan pengaturan sesi ini akan dipakai untuk gladi bersih ya. Kemudian biasanya pengaturan sesi yang kita lakukan untuk gladi bersih ini digunakan juga untuk pelaksanaan NBK yang sebenarnya seperti itu. Kita juga bisa melihat di sini rekapan juga. Kita bisa rekap, download Excel, lihat rekap juga bisa. Nah, di sini. Jadi kita nanti bisa menghitung ya, pemirsa semuanya. Kita kembali, rekap, download juga bisa. Oke, kita download, misalkan saya download aja di sini nih. Untuk ANBK tahun 2022. Jadi kalau kita lihat di sini, jelas ya, saya menggunakan dua ruangan, dua sesi, kliennya 40, ini untuk ruang 1 kan 11, oh sorry 12 tambah 11 ini 23, ini juga 23, kemudian sini adalah 11, 11, ini 22, 22. Jadi kalau dijumlahkan 23 dengan 22 adalah 45. Dan saya hanya menggunakan gelombang 1 saja. Mungkin yang menggunakan gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, bagi yang di sekolahnya memiliki keterbatasan jumlah komputer atau banyak sekolah yang menumpang. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwasannya minimal sekurang-kurangnya untuk pelaksanaan ANBK Mandiri itu adalah 3 komputer klien dan 1 komputer proktor. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada pertanyaan, saran, ataupun koreksi, silakan jangan sungkan-sungkan. Cantumkan komentarnya di bawah video ini. Di kolom komentar ya, di bawah video ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran bagi Bapak Ibu yang akan melakukan pengaturan sesi, terutama bagi yang pertama kali sekolahnya mengadakan ANBK Mandiri ataupun baru pertama menjadi proktor ya, dan sudah dihadapkan dengan pengaturan sesi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.